Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, saya Diajeng Paramita Asri. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai identitas manusia Indonesia. Apakah teman-teman sudah siap untuk menyimak? Yuk kita simak bersama-sama. Bangsa kita adalah bangsa yang berbeda dan beragam dalam hal suku bangsa, mata pencaharian, bahasa daerah, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, budaya, adat, ras, keturunan serta gender. Akan tetapi kita berada dalam satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lantas bagaimanakah identitas manusia Indonesia akan dipaparkan sebagai berikut. Identitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Istilah kemanusiaan Indonesia dipilih mengingat tidak mudahnya mendeskripsikan apa dan siapa manusia Indonesia yang sesungguhnya. Kemanusiaan Indonesia dimaksudkan untuk menyampaikan pengertian luas dan mendalam tentang pengalaman manusia Indonesia yang terbentuk secara relasional dialogal historis, sejak sebelum adanya Negara Republik Indonesia sampai dengan kini dan masa depan. Kemanusiaan Indonesia mencakup nilai, jiwa, hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, genuitas, dialogalitas, dan berbagai tradisi manusia-manusia Indonesia dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Setidaknya, ada 3 hal hakiki yang layak ditegaskan sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia, yakni nilai Kebhinneka-Tunggalikan, nilai-nilai Pancasila dan religiusitas. Terdapat 3 hal yang ditegaskan sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Nilai Kebhinneka-Tunggalikan. Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan, itu berbeda, itu satu, bermakna meskipun beraneka ragam pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Bagi masyarakat Indonesia, keragaman merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Pertama, keragaman Indonesia merupakan anugerah alamiah yang tanpa dirancang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Dalam arti ini, keragaman merupakan kekayaan masyarakat Indonesia. Kedua, masyarakat Indonesia beragam dalam hal pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, suku, kepercayaan, adat, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik lainnya. Semua itu memuat nilai-nilai yang menjiwai dinamika hidup bersama dengan corak yang berbeda. Hal itu disebabkan di dalam nilai keragaman terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang amat kaya dan layak untuk terus digali dan dilestarikan. Oleh karena itu, keragaman merupakan nilai kemanusiaan bahasa Indonesia yang menjadi identitas bangsa dan budaya Indonesia yang dijadikan menjadi satu yaitu dalam Kebhinneka-Tunggalikaan. 2. Nilai Pancasila. Tujuan perumusan Pancasila adalah untuk menemukan perekat dan penyatuan hidup berbangsa bagi segala suku dan bangsa di Nusantara ini. Dengan menggali nilai-nilai luhur yang sudah dihidupi masyarakat di Kepulauan Nusantara, Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus manusia Indonesia. Segala kekayaan melengkapi masyarakat Indonesia yang berbineka dikristalisasi dalam Pancasila. Karenanya, Pancasila berisi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hal ini juga ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara. 3. Nilai religiusitas. Religiusitas merupakan salah satu aspek insani berupa getar hati dan kualitas manusia yang mendorong bertumbuhnya sikap atau kecenderungan hidup yang bernilai. Religiusitas merupakan hal yang mendasar atau esensial dalam hidup manusia. Dalam pengertian lain, religiusitas merupakan daya-daya insani yang bersifat batiniah yang ada di dalam kedalaman hati. Religiusitas merupakan ibu dari cinta kepada kebenaran, kesukaan pada gejala yang wajar, sederhana, jujur dan sejati. Secara geografis, Indonesia merupakan bagian dari Asia yang menjadi tempat lahir dan berkembangnya agama-agama besar dan etika. Agama-agama besar di Asia mengajarkan tentang hidup sebagai bersiarah.
Jika religiusitas dan agama berjalan beriringan dengan baik, maka kehidupan jasmani dan rohaniah akan menyatu dan menciptakan kehidupan yang seimbang. Subbab kedua yaitu pendidikan di Indonesia. Perjalanan pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan kiprahnya sosok Ki Hajar Dewantara. Pemikiran-pemikiran beliau sebagai pintu gerbang utama dalam kemerdekaan pendidikan setelah belenggu pada Orde Lama yang membatasi hak masyarakat Indonesia untuk belajar. Kemerdekaan pendidikan di Indonesia ditandai dengan adanya pendidikan paradigma baru sebagai wujud merealisasikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang belum diimplementasikan pada kurikulum sebelumnya. Perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga sekarang di mana dapat diketahui bahwa pendidikan di Indonesia tidak berdiri dengan sendiri dan instan. Di dalamnya terdapat perjuangan-perjuangan luar biasa dari beberapa pihak terutama Ki Hajar Dewantara sehingga sebagai masyarakat Indonesia menjadi lebih menghormati adanya pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan pentingnya sistem tripusat pendidikan yang satu sama lain saling berkaitan yaitu pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga hal ini sangat berpengaruh dalam membentuk watak dan kepribadian anak. Dalam mendidik anak harus diberi tuntunan dan dorongan agar tumbuh dan berkembang atas dasar kodratnya sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan ibarat menanam benih-benih di sebuah ladang yang luas. Apabila benih-benih tersebut terawat dengan baik dan menggunakan pupuk nilai-nilai yang berkualitas, maka panen yang dihasilkan akan maksimal. Begitu juga dengan pendidikan yang bertujuan untuk menuntun peserta didik yang kodratnya sudah memiliki potensi unik untuk dikembangkan menjadi lebih luas dan memiliki kekuatan yang besar. Adapun pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut diantaranya seperti adanya kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti, dan sistem among. Budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan, hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Sementara itu, sistem among berarti guru sebagai penuntun selama proses pembelajaran baik untuk pemahaman akademik maupun pembentukan karakter pada peserta didik. Pendidikan yang sedemikian rupa dengan adanya tujuan dan proses yang ditempuh harus seimbang. Di sisi lain, Indonesia adalah negara yang beragam baik dari suku, ras, agama, dan budaya. Pendidikan yang ditanamkan yaitu berbasis kebinekaan dengan fokus utama menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila baik dalam kehidupan pribadi maupun hidup bermasyarakat. Subbab ketiga yaitu identitas manusia Indonesia sebagai landasan pendidikan nasional. Keberagaman budaya di Indonesia merupakan kenyataan historis dan sosial yang tidak dapat disangkal dan dinegasikan oleh siapapun. Keunikan budaya yang beragam tersebut memberikan implikasi pada pola pikir, tingkah laku, dan karakter yang seringkali berbeda satu sama lainnya. Oleh karena itu, pergumulan antar budaya memberikan peluang terjadinya konflik manakala tidak terjadi saling memahami dan menghormati satu sama lain. Proses untuk meminimalisasi konflik ini memerlukan upaya pendidikan yang berwawasan multikultural dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang majemuk dan heterogen agar saling memahami dan menghormati serta membentuk karakter yang terbuka terhadap perbedaan. Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan yang berpilar pada cipta, rasa, dan karsa bermakna bahwa pendidikan bukan sekadar memberikan pengetahuan, melainkan juga mengasah afeksi moral. Oleh karena itulah, pendidikan sudah seharusnya dibangun di atas wawasan sejarah, wawasan kebudayaan, wawasan kebangsaan, wawasan kemanusiaan, wawasan pengetahuan dan teknologi, serta wawasan masa depan. Pertautan antara pendidikan dan multikultural merupakan solusi atas realitas budaya bangsa Indonesia yang beragam sebagai sebuah proses pengembangan seluruh potensi yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan agama. Pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan bukan sebaliknya.
Di antara keduanya terdapat hubungan timbal balik dalam satu kesatuan sistem kebudayaan dan pendidikan nasional. Sistem pendidikan harus dibangun berdasarkan sistem nilai kebudayaan bangsa untuk membangun dan meningkatkan kemampuan mental kultural warga negara bangsa agar mampu mewujudkan sistem tata kelola dan sistem tata sejahtera budaya bangsa yang dicita-citakan. Sebagai dasar perencanaan strategi kebudayaan, dirumuskan visi dan misi Sistem Kebudayaan dan Pendidikan Nasional Indonesia dengan merujuk pada pembukaan UUD 1945, serta menggunakan paradigma dan sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Dengan berpedoman kepada ketiga hal, yaitu 1. Prinsip konseptual, 2. Visi misi, dan 3. Paradigma dan sistem nilai dapat dirancang satu perencanaan strategis bagi pembangunan ranah mental kultural bangsa melalui sistem pendidikan yang tidak terlepas dari nilai-nilai kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia, sebagaimana dicita-citakan oleh para tokoh pendiri bangsa di awal kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu kembali.